Halo semuanya. Jadi pada video tutorial saya kali ini saya nggak buat game dulu ya, game NFT. Tapi kali ini saya ingin membuat web GIS sekali lagi, di mana eh ArcGIS Online sekarang itu interface-nya itu sudah berbeda ya dari interface pada saat saya membuat video tutorial tentang web GIS sebelumnya. Tapi secara fungsi itu tetap sama ya, sedangkan data yang saya gunakan itu sederhana sekali, hanya satu layer seperti ini. Nah, ini untuk informasi datanya seperti ini, hanya berisikan informasi nama objek, cagar budaya, dan tempat wisata. Jadi sekarang saya akan membuat peta, semacam peta sebaran cagar budaya, tapi ini hanya di Pulau Sumatera saja. Nah, di sini untuk proses simbologinya sudah saya simbologi ya terlebih dahulu. Eh, di sini, jadi simbologinya memang saya lakukan di ArcGIS Pro. Jadi nanti di ArcGIS Online itu saya sudah tidak lagi melakukan proses simbologi. Nah, di sini langsung saja ya saya akan eh, copy data saya ini, cagar budaya ini ke dalam portal atau servernya ArcGIS Online untuk dikonsumsi atau dibaca oleh aplikasi GIS yang akan saya bangun nanti. Nah, di sini hal pertama ya yang perlu kita pastikan terlebih dahulu itu adalah akun. Akun ini, akun yang kita gunakan pada saat melakukan proses publishing di ArcGIS Pro itu adalah akun kita sendiri, jadi bukan akun orang lain. Nah, ini pada bagian portal ini juga bisa ya kita cek. Nah, ini harus jadi aktif portal saat ini ya untuk akunnya. Lalu juga cek juga di portal ini, pastikan kalau itu sama ya. Jadi jangan sampai akun yang ada di ArcGIS Pro dan akun yang ada di ArcGIS Online kita ini berbeda, karena nantinya si data ini itu akan salah alamat masuknya seperti itu. Oke, untuk proses publishnya itu masih tetap sama seperti sebelumnya, ada di tab share, kemudian web layer. Nah, kenapa saya pilih web layer? Ini karena saya hanya mau mempublish layernya ini saja, bukan mapnya, satu bundle map seperti ini. Jadi kalau satu bundle map seperti ini tuh dia akan membawa base mapnya juga kayak gini. Jadi di sini saya pilih web layer, publish web layer. Lalu di bagian konfigurasi ini tinggal kita inputkan saja nama, summary, dan teks. Lalu untuk fiturnya ini tipe fiturnya fitur saja ya, tidak akan saya publish sebagai tile ataupun vector tile meskipun di sini ada fitur juga. Nah, untuk foldernya di sini saya akan membuat folder baru. Nah, jadi untuk folder ini nanti dia akan langsung tercreate otomatis di konten ini. Nah, nanti akan terbentuk folder baru ya di bawah sini. Selanjutnya ini tinggal analyze saja. Nah, kalau dia error seperti ini, satu error dan satu warning, ini cara eksekusinya bisa kita klik kanan saja. Di sini nanti ada help, bisa kalian ikuti ya petunjuk di help untuk setiap error, karena setiap error itu eksekusinya berbeda-beda. Dan di sini kalau dia itu error unique numeric IDs, ini bisa kita klik kanan kemudian auto assign. Lalu untuk warning ini itu adalah warning base map. Jadi base map ini akan saya matikan saja biar nggak warning. Kemudian analyze sekali lagi.
Nah, nggak ada error, kita publish. Nah, oke, sudah selesai ya proses publishnya. Selanjutnya kita beralih ke portal. Ini kita bisa refresh saja. Nah, ini itu adalah folder baru yang sudah saya buat barusan, sebaran cagar budaya. Nah, ini itu adalah output datanya ya. Dia akan terbentuk menjadi dua item, yaitu feature layer dan service definition. Nah, di sini saya akan membuat yang namanya web map terlebih dahulu. Jadi kenapa web map? Web map ini fungsinya itu adalah sebagai peta, peta online atau peta di mana kita menyajikan data-data spasial tadi di eh ya di dalam peta tersebut. Jadi maksudnya peta web map ini adalah semacam peta online yang akan dikonsumsi oleh aplikasi GIS yang nantinya akan saya bangun. Nah, kali ini saya akan membuat dashboard lagi. Jadi dashboard ini itu membutuhkan yang namanya web map. Jadi, web map ini nantinya akan berisikan data-data spasial yang kita sajikan secara online atau kita tampilkan baik dari segi simbologi dan juga labeling. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita bisa klik dulu datanya kayak gini. Jadi secara tampilan ini dia interface-nya sangatlah berbeda ya dengan interface pada saat saya membuat video tentang pembuatan WebGIS sebelumnya. Tapi secara fungsi dia itu masih sama ya. Nah, di sini ada Open in Map Viewer. Ini bisa saya klik saja di sini untuk membuat web map ataupun juga klik pada tab map ini. Nah, di sini saya gunakan saja Open in Map Viewer ini. Oke, dan inilah datanya ya. Ini adalah tempat di mana kita bisa melakukan konfigurasi atau penyajian data spasial kita, lebih tepatnya seperti itu. Jadi ini itu adalah web map. Nah, di sini di bagian oke, kanan dulu ya. Di bagian kanan ini ada properties, ada style, ada filter. Nah, ini adalah tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan kustomisasi data spasial kita ini. Sedangkan di sebelah kiri ini ada table, ada base map, ada juga charts, ada legend. Nah, di sini juga tempat untuk menyimpan peta web map kita ini, oke? Nah, di sini eh kita perlu klik terlebih dahulu ya peta, maksud saya peta sebaran ini yang dimana dia ini adalah layernya. Karena kalau nggak kita klik nanti di sebelah kanan ini toolsnya mati kayak gini. Jadi kita harus select dulu layernya. Kemudian ini ada yang gambar mata ini visibility-nya, visibility dari layar kita. Lalu selanjutnya di sini ada bagian properties. Nah, di properties ini kita bisa melihat ya ada Ada simbologi show in map legend ini bisa kita aktifkan atau kita nonaktifkan. Lalu kemudian ini ada edit layer style. Nah, edit layer style itu lebih mengarah ke arah simbologi langsung ya seperti ini. Jadi semisal kalian ingin melakukan simbologi lagi terhadap data, nanti ngubahnya di sini. Tinggal change simbol aja. Lalu kemudian tinggal pilih aja. Nah, ini kenapa saya membuat simbologinya itu di ArcGIS Pro ya karena memang kalau di ArcGIS Online itu dia terbatas seperti ini. Jadi nggak bisa lebih variatif lagi. Selanjutnya di bagian properties ini juga ada ini, ada blending, ada juga transparasi seperti ini. Lalu juga ada visibility ranks. Jadi visibility ranks ini adalah rank scale di mana data kita bisa ditampilkan.
Nah, kalian cukup perhatikan saja yang segitiga hitam ini. Kalau posisi segitiga hitam ini itu tidak masuk dalam skala range ini, yang biru ini, maka data tidak akan tampil kayak gini. Tapi kalau dia masuk, nah data kita bisa tampil seperti ini, oke? Jadi visibility range ini adalah pengaturan untuk kita mengatur skala kenampakan data kita. Lalu selanjutnya di sini untuk change edit setting ini saya tidak akan edit karena ini berhubungan dengan si layer kita ini. Jadi bukan lebih ke arah visualisasinya ya, hanya ke fitur bagaimana si layer ini nanti bisa lebih difungsikan lagi terhadap fitur edit. Lalu selanjutnya di sini oke, lainnya cukup. Kembali ke styles. Nah, di style ini kalau kita mau melakukan simbologi berdasarkan karakteristik tertentu atau banyak karakteristik, kita bisa pilih yang style option. Tapi kalau kita hanya mau menggunakan satu simbol, itu bisa pilih yang single simbol. Selanjutnya di sini ada filter. Nah, filter ini juga fungsinya adalah untuk melakukan filter terhadap data yang akan kita sajikan. Semisal di sini saya mau menampilkan data situs saja. Nah, ini bisa saya pilih ya, situs purbakala atau candi. Nah, kayak gini. Jadi yang masuk ini hanya situs purbakala atau candi saja. Oke, kayak gini. Nah, di sini tidak akan saya lakukan filter data ya. Jadi saya batalkan saja untuk filter ini. Selanjutnya efek. Nah, ini adalah yang paling keren ya menurut saya di update daripada ArcGIS Online sekarang. Nah, di sini bisa dilihat kalau belum ini fungsinya dia bisa memberikan efek lighting seperti ini. Ini juga nih bisa kita atur nih strength-nya, strength lightingnya. Lalu juga ini bisa kita atur radiusnya. Selanjutnya di sini bisa diatur juga thresholdnya seperti ini, kelihatan ya perbedaannya. Lalu oke. Lalu di sini juga ada shadow seperti ini. Nah, untuk simbologi ini tergantung dari bagaimana kreativitasannya kita aja ya. Selanjutnya bentar ini oke, cukup segini 3 saja seperti yang awal. Selanjutnya di sini juga ada brightness dan kontras. Ini saya matikan saja. Jadi saya hanya pakai bloom dan drop shadow. Selanjutnya di sini bentar ya, saya atur dulu ini. Nah, selanjutnya saya ke aggregation. Di aggregation ini kita bisa melakukan apa ya? Ibaratnya clustering ya, clustering dan binning. Kalau kita zoom out seperti ini kan data kita ini menggerombol ya. Kayaknya kurang indah gitu kalau dia menggerombol dan sulit terlihat. Jadi di sini saya akan pakai metode clustering. Nah, untuk clustering ini juga bisa kita atur ya scale clusteringnya di option. Kemudian ini ada scale radius. Semakin dia high cluster radiusnya, maka dia bisa semakin rapi seperti ini. Lalu di sini juga bisa nih kita atur size range-nya. Kayak gini kelihatan ya perbedaannya. Size range-nya. Selanjutnya di sini juga ada scale threshold. Jadi fungsinya scale threshold ini kan kita membuat seperti ini ya clustering. Di mana
satu satu klaster seperti ini, itu dia angkanya merepresentasikan banyaknya fitur yang ada di dalamnya. Lalu, kalau kita semakin ngezoom, semakin ngezoom, semakin ngezoom begini kan juga kayaknya agak sulit ya. Nah, di sini ada scale threshold di mana kalau kalian perhatikan ya segitiga-segitiga item ini, scale thresholdnya ini berada di luar line biru ini, maka dia akan terpecah lagi, tidak akan menjadi satu bundle clustering. Tapi kalau kita semakin zoom out dia kayak gini, nah klasternya akan terbentuk. Cukup perhatikan saja posisi hitam ini dan juga posisi map seperti ini pada saat kita mengatur uh, ukuran scale ranks. Oke. Nah, ini penyajian scale ranks-nya ini tergantung kebutuhan kita aja sih ya. Kalau saya segini ini masih masih saya kasih cluster dia biar biar kalau kita semakin zoom in tuh tidak begitu bertumpuk banyak kayak gitu. Jadi skala skala cluster saya di country saja. Nah, ini juga bisa dilihat nih ya pilihannya kalau kita ndak mau manual tinggal kita klik aja mau dari skala country, city, city, town. Nah, selanjutnya oke, selanjutnya apa lagi ya? Cluster field ini ndak usah, saya default aja. Oke, selanjutnya di sini saya ke pop-ups. Nah, di pop-ups ini kita bisa mengatur kayak gini. Pada saat kita melakukan klik satu fitur di map, maka informasi atribut dari data tersebut akan tampil dalam sebuah pop-up window seperti ini. Nah, untuk informasi yang akan tampil itu yang mana, kita bisa mengatur di sini. Objek ID ini saya matikan ya, jadi saya hilang. Lalu kemudian untuk judul ini akan saya gunakan kategori. Jadi ini name object saya hapus. Saya ganti dengan kategori. Selanjutnya di kategori ini yang bagian bawah ini kan sudah ada di atas. Jadi saya matikan saja. Nah, untuk mengatur urutan-urutannya ini bisa kita pindahkan seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk yang ini. Selanjutnya di sini itu ada fields. Nah, fields ini adalah bagaimana cara kita melakukan rename setiap kolom ini ya. Misalnya name object. Nah, ini saya ganti nama objek, keterangan. Oke, kayak gini. Selanjutnya, kalau sudah ini juga ditutup, lalu di sini label. Nah, di sini kalau kita mau menampilkan label, kita bisa klik add label class. Selanjutnya di sini bisa dilihat nih ya, muncul ya nama tempat wisata air panas Kroto Tengah, Gedung Serbaguna Kubang Gedang. Nah,
Di sini kalau nggak mau nampilin label kita nonaktifkan saja. Lalu selanjutnya charts. Untuk charts ini kayaknya saya nggak akan butuh dulu ya di sini. Jadi nanti saya buat chartsnya itu di aplikasinya langsung. Kemudian ada form, ada analisis. Nah, kalau semisal kita mau mencoba melakukan analisis di web map ini juga bisa ya. Tapi tools analisisnya itu tidak akan sebanyak seperti yang ada di ArcGIS Desktop, oke? Nah, jadi dia kayak gini ya untuk tools analisisnya. Kita bisa membuat join fitur, aggregate point. Nah, selanjutnya edit. Nah, untuk edit ini kita juga bisa menambahkan fitur ya. Jadi semisal saya mau menambahkan museum, ini tinggal saya klik saja museum, kemudian saya klik di sini, tinggal saya inputkan. Tapi di sini kan saya tidak bermaksud untuk menambahkan data, berarti di sini saya discard saja. Kalau sudah, oh ya, ini map tools ini saya biarkan saja, tidak akan saya gunakan juga. Nah, kalau sudah, di sini juga bisa kita ganti base mapnya. Nah, untuk base map di sini saya gunakan yang Nah, saya pakai saja yang street night ya. Lalu selanjutnya, kalau sudah tinggal saya simpan. Oke, jadi proses simbologi di web map sudah selesai ya. Ini tinggal kita simpan saja. Web map. Nah, kalau sudah, kita bisa beralih ke tab konten. Ini bisa kita refresh sekali lagi. Dan ini adalah web map yang saya maksud tadi. Jadi dari web map ini akan bisa kita bangun sebuah aplikasi web GIS. Nah, cara membuatnya bagaimana? Di sini kita bisa klik view details. Kemudian di sini ada create web app. Ini karena saya akan membuat dashboard, jadi saya pilih yang dashboard. Tapi kita juga bisa ya membuat application-nya itu dari web map ini tadi. Bisa tinggal kita pilih yang di sini create app. Lalu kita pilih dashboard. Nah, yang ini akan saya tutup saja ya. Nah, ini adalah map kita. Selanjutnya dari map ini akan saya buat komponen elemen-elemennya, yaitu nanti saya buat judul di atas sini, kemudian list, beberapa list dan elemen-elemen lain. Cara menambahkan elemen itu klik di sini add element, kemudian muncul tanda plus kayak gini di kanan kiri atas bawah. Kita klik saja, kemudian akan muncul pilihannya. Kebetulan namanya pun sama ya, dashboard peta sebaran cagar budaya dan taman wisata. Jadi di sini tidak akan saya isi ketik lagi. Nah, kalau mau diganti ini bisa diganti dari sini ya. Selanjutnya di sini kita done saja kalau sudah. Oh ya, bisa ditambahkan logo. Ini bisa lewat URL ataupun icon. Dan karena saya mau menambahkan logo saya sendiri, di sini akan saya gunakan SVG code saya ya. Jadi kita ubah dulu gambar JPEG atau PNG kita menjadi SVG code. Nah, di sini caranya itu saya gunakan PNG to SVG kayak gini. Jadi konverter online ya.
Bagaimana caranya mendapatkan kode SVG-nya itu bisa kita klik kanan inspect, kemudian di atas sini ada nih SVG kayak gini. Ini cukup kita klik, kemudian kita copy elemen. Nah, selanjutnya pastekan di sini kayak gini. Ini tinggal oke aja, kemudian ukurannya large. Lalu background image ini saya tidak pakai. Menu item ini juga, ini hanya menampilkan sign out seperti ini. Nah, ini saya matikan saja. Selanjutnya kita sudah selesai. Terus saya akan buat tambahkan elemen di sebelah kiri, elemen list. Ini pilih dulu layarnya. Lalu di sini oke, ini cukup seperti ini. Kemudian saya tambahkan. Nah, kayak gini. Lalu kalau ini bisa kita tambahkan juga show search kayak gini. Highlight text colornya juga bisa kita ubah warnanya. Selanjutnya di general ini biarkan saja, ini adalah nama dari si elemen kita. Lalu action ini nanti belakangan saja ya. Kemudian kita cukup dan selanjutnya akan saya tambahkan beberapa grafik. Caranya itu sama, add elemen, kemudian add di sini pie chart. Nah, untuk grafik di sini datanya itu akan saya filter terlebih dahulu ya. Jadi akan saya keluarkan buat pie chart berdasarkan kategori remark. Oh, jadinya dia seperti ini. Berarti ini batal, bukan seperti ini. Ini saya ulangin sekali lagi untuk pie chartnya. Saya buat berdasarkan jenis kategori. Jadi hanya akan keluar dua informasi, taman wisata atau jenis situs cagar budaya. Selanjutnya di sini bisa kita ubah ya desain pie chartnya. Kayak gini. Selanjutnya, nah ini actionnya nanti saja. Kemudian legend. Nah, legendnya saya keluarkan seperti ini. Jadi legendnya itu hanya menampilkan value-nya saja, bukan persentase. Kemudian selesai dan nah ini saya taruh di bawah sini. Selanjutnya elemen indikator ya. Nah, untuk elemen indikator ini akan saya filter dulu. Nah, di sini kayak gini ya. Ini kan harusnya museum ini jadi satu nilai ya. Tapi karena dia terpisah, kita bisa buat seperti ini. Untuk filternya, kita pilih dulu satu selection seperti ini. Kemudian jangan pakai N, tapi karena kita mau memilih keduanya, kita pakai OR. Lalu di sini remark lagi yang equal. Nah, tadi kan udah yang atas, sekarang yang bawah kayak gini. Jadi dia akan menjumlahkan ya, menjumlahkan dari satu item ke item lainnya. Nah, selanjutnya, nah ini kita pilih yang statistik ya, bukan fitur. Lalu kalau sudah di sini di bagian indikator, ini bisa kita enable juga untuk advance informatingnya. Untuk icon juga bisa kita tambahkan ya sebenarnya. Oh ya, untuk advance formatting ini uh, tidak tidak perlu ditambahkan ya kalau kita nggak menggunakan konfigurasi coding seperti ini. Jadi ini kita bisa abaikan saja. Lalu kemudian untuk top text ini adalah judul. Kan tadi itu adalah data tentang museum atau pasar seni galeri. Nah, ini bisa diberi nama saja seperti ini, museum. Kemudian bisa ditambahkan icon museum.
mana ya icon museum, museum, museum. Nah, ini dia museum. Oke. Bisa diganti warna ya. Nah, kayak gini. Selanjutnya ini bisa kita duplikat saja daripada mengatur ulang lagi. Lalu kalau ini museum sudah, sekarang pariwisata rekreasi budaya. Ini juga saya gabung saja ya yang pariwisata rekreasi ini dengan pantai. Lalu buat lagi budaya pantai pegunungan. Nah, kayak gini. Jadi ini itu namanya nanti bukan museum, tapi pariwisata atau rekreasi. Oke, sekarang sudah selesai. Saatnya menyusun ya, menyusun desainnya. Oke, terus di atas sini saya tambahkan juga sebentar ya, saya tambahkan kayak gini elemen baru. Jadi ini adalah elemen query ya, selector. Nah, di sini untuk datanya itu seperti ini. Jadi dia bisa memilih kayak gini. Ini berdasarkan group value aja, remark. Nah, kayak gini dia. Lalu di sini kita bisa multiple kategori. Bisa tambahkan search, reset seperti ini. Lalu kemudian oke, udah cukup. Oh ya, diganti ini apa namanya? Nah, kayak gini ya. Saya rasa cukup. Selanjutnya di sini mengubah tema. Saya pilih tema yang lebih gelap. Selanjutnya di sini yang terakhir tadi action ya. Jadi fungsi action itu agar peta kita ini bisa jauh lebih interaktif. Maksudnya interaktif itu begini. Ini kan saya select nih. Dia sama sekali tidak bergerak ya. Saya select pun juga, saya klik data ini tuh tidak bergerak. Grafik pun juga nggak ada yang bergerak. Nah, kalau saya in zoom in data seperti ini pun juga grafik, kemudian indikator dan juga list ini tidak bergerak. Caranya agar dia ikutan menampilkan informasi berdasarkan apa yang ada di peta, itu begini caranya. Kita aktifkan ini layer action. Nah, ini kalau dia nonaktif gini nggak apa-apa. Yang penting ini sudah settingannya sudah ya seperti ini untuk layer action. Lalu selanjutnya di sini nih bisa nih kita munculkan elemen map. Elemen map itu ada di sini ya. Ini aktifkan saja ini semua elemen map. Nah, untuk map action di sini juga kita aktifkan kayak gini. Jadi kalau elemen mapnya aktif, ini pun juga bisa kita aktifkan, perlu kita aktifkan juga ya. Jadi kenapa saya menjadikan setting action ini terakhir ya karena ini. Jadi setiap kita menambahkan elemen baru wajib untuk kita cek hubungan antar dua elemen tersebut, antara map dan elemen baru tersebut. Selanjutnya, nah ini nggak ada settingan actionnya, jadi dia udah otomatis ya. Nah, dia udah otomatis menampilkan seperti ini. Oke. Jadi kalau kita klik data di sini, ini masih belum ya, tapi dia sudah bisa nih menampilkan informasi berdasarkan data kita. Bisa dicek ya, ini dia bergerak. Nah, untuk pie chart dan juga list ini bisa bergerak menyesuaikan seperti apa yang ada di map dan menunjukkan lokasi pada map. Caranya kita klik lagi di sini action. Atur ini actionnya nih, kita aktifkan semua.
Oke. Nah, dia kayak gini ya akhirnya. Kalau kita klik tuh dia jadinya begitu. Nah, ini tinggal yang pie chart. Ini juga sama. Actionnya diaktifkan. Nah, sudah selanjutnya begini. Oke. Nah, bisa seperti ini ya dia. Lalu di sini juga untuk ini apa? Selektor. Nah, ini bisa nih kita matikan dulu, normalkan. Bisa dilihat ya di selektor ini. Nah, actionnya belum aktif ya. Karena tadi waktu saya pilih itu dia nggak bergerak di mapnya. Nah, ini coba ya saya pilih situs Purbakala. Oke, kayak gini. Kelihatan kan menara juga. Dia bisa tampil seperti ini. Lalu ini bisa kita reset, balik lagi ke normal di sini. Nah, kayak gini. Ini juga bisa nih kita ganti ya base mapnya.